di kami aja kami ya. Industri sana dia bekerja di sana naik kapal. Naik kapal. Hijriah. Halo, kita ketemu lagi. Anda pasti familiar lah ya sama Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK. Ikonik banget kan tempat ini di Jakarta? Nah, kali ini kita mau coba kupas lebih dalam cerita di balik pembangunannya. Kita lihat dari catatan sejarah sama artikel-artikel soal proyek raksasa ini. Jadi, awalnya gimana sih? Pemicunya itu kan karena Indonesia kepilih jadi tuan rumah Asian Games ya, yang keempat tahun 1962. Ini kayaknya jadi momen pas buat Presiden Soekarno waktu itu buat nunjukin ambisinya. Apa itu? Ya, menjadikan Indonesia semacam mercusuar gitu ya buat negara-negara kekuatan baru, NEVO itu. Artinya, SUGBK ini dirancangnya bukan cuma buat olahraga aja dong, tapi lebih kayak simbol kebanggaan gitu ya. Identitas bangsa baru merdeka, proyek nation building lah istilahnya. Ambisius banget ya kedengerannya. Tepat sekali, visinya memang besar banget waktu itu. Nah, soal lokasinya nih, ada cerita juga di baliknya. Sempat ada pilihan lain, Dukuh Atas kalau tidak salah. Tapi akhirnya Senayan yang dipilih. Itu atas saran Insinyur Silaban. Kawasan Senayan itu dulunya namanya Wangsanayan. Isinya ya perkampungan, terus ada kebun, ada rawa juga. Wah, berarti perlu lahan gede banget dong ya? Iya, gede banget. Konsekuensinya yaitu tadi, pembebasan lahan luas sekitar 300 hektar. 300 hektar itu berarti ada penggusuran warga dong ya? Pasti. Pasti, ada beberapa kampung kayak Senayan, terus Petunduan itu kena gusur. Prosesnya ini sampai pakai payung hukum khusus loh, keputusan Presiden Penguasa Perang Pusat tahun 1959. Jadi ini aturan warisan masa darurat militer dipakai buat percepatan pengadaan tanah untuk proyek Asian Games ini. Wow, pakai aturan darurat perang ya? Berarti ini nunjukin betapa penting dan mendesaknya proyek Asian Games ini ya buat pemerintah waktu itu? Betul, ini salah satu contoh awal relokasi skala besar pasca kemerdekaan untuk proyek pembangunan nasional. Oke. Nah, kita geser ke desainnya nih. Skalanya kan jelas ya, monumental. Kapasitas awalnya aja bisa, 100-110 ribu penonton ya. Gede banget. Tapi yang paling khas, yang paling orang ingat, itu pasti atap tembu gelangnya itu loh. Itu katanya ide Bung Karno sendiri ya? Iya, betul. Ini salah satu yang paling menarik nih. Jadi visi personal pemimpin bisa langsung diterjemahkan ke bangunan fisik. Ide atap melingkar nyambung terus itu muncul pas beliau kunjungan ke luar negeri. Dan beliau kekeh banget pengen itu diwujudkan. Padahal awalnya sempat diraguin loh sama teknisi Soviet yang bantu proyek ini. Mereka ragu apa bisa dibikin gitu. Kayak jadi simbol ambisi Indonesia buat tampil beda aja gitu. Nah, soal perancangnya nih, siapa aja yang terlibat? Kan proyek gede banget ini. Ya, ini kolaborasi. Tim perancang dari Uni Soviet itu perannya cukup signifikan. Tapi Soekarno nunjuk juga arsitek kita, Friedrich Silaban. Oh, Silaban yang ngerancang Istiqlal itu ya? Betul, beliau diminta buat ngawal desainnya, mastiin visinya Bung Karno itu terwujud. Bung Karno sendiri juga aktif banget kasih masukan, kasih ide. Oke, desain udah, lokasi udah. Nah, proses bangunnya gimana? Pasti kejar-kejaran sama waktu kan buat Asian Games 62 itu? Benar sekali, tekanannya pasti tinggi banget. Konstruksi itu mulai 8 Februari 1960. Targetnya harus selesai sebelum Agustus 1962. Mepet banget. Soal dana, itu dibantu kredit lunak dari Uni Soviet. Jumlahnya sekitar 12,5 juta dolar AS. Lumayan besar ya untuk ukuran waktu itu. Terus tenaga kerjanya? Wah, masif. Sekitar 12.000 pekerja. Ada sipil, ada militer juga. Mereka kerja 3 shift non-stop. Didukung juga sama puluhan insinyur kita, insinyur Indonesia, plus tenaga ahli dari luar negeri. Ada dari Soviet, Jerman, Prancis, Hungaria, Swiss, Jepang juga ada. Lengkap pokoknya. Nah, ini nih bagian yang biasanya menarik. Ada tantangan besar nggak sih selama pembangunan?
Nggak mungkin mulus-mulus aja kan proyek segede ini. Ya, jelas gak mulus, ada aja masalahnya. Misalnya, isu kesejahteraan pekerja, kayak uang makan, terus sepatu kerja, hal-hal kayak gitu. Akhirnya, puji Tuhan, stadion selesai juga tanggal 21 Juli 1962, sebulan pas sebelum Asian Games dibuka. Jadi kayak pembuktian gitu kalau bangsa kita bisa. Luar biasa ya semangatnya waktu itu. Dan warisannya kerasa banget sampai sekarang ya. Stadion ini kan masih gagah berdiri. Oh jelas, gak diragukan lagi, SUGBK ini udah jadi ikon abadi, saksi bisu suksesnya Asian Games 1962. Waktu itu Indonesia peringkat 2 loh. Terus ada Ganevo juga, penting juga nih buat dicatat, statusnya sekarang kan cagar budaya. Oh iya bener, itu pengaruhnya apa ya ke stadionnya? Pengaruhnya besar ke renovasi. Jadi setiap renovasi itu harus hati-hati banget, harus menjaga struktur aslinya. Makanya kita nggak bisa gitu aja niru stadion-stadion modern di Eropa misalnya, yang mungkin bongkar total struktur bawah lapangannya. Di GBK nggak bisa begitu. Kapasitasnya memang jadi berkurang sih setelah beberapa kali renovasi. Sekarang sekitar 77 ribuan kursi tunggal ya. Tapi ya perannya sebagai markas timnas, pusat acara besar nasional, internasional, itu tetap nggak tergantikan.